Dalam rangka pencapaian program pemerintah sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, yaitu swasembada pangan yang dilanjutkan kepada Kementerian Pertanian dengan melibatkan seluruh instansi lembaga pemerintahan termasuk Lembaga Tentara Nasional Indonesia, sesuai kesepakatan kerjasama Kementerian dengan TNI untuk membantu tercapainya program tersebut. Begitupun yang dilakukan oleh Komando Distrik Militer Kodim 0621 Kabupaten Bogor yang telah membuka kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bogor guna membantu pemerintah daerah dalam ketahanan pangan. Program ini juga diinstruksikan ke seluruh Koramil dan Babinsa di seluruh wilayah Kabupaten Bogor untuk bersama-sama petani dalam mengembangkan sektor pertanian. Bukti keseriusan Kodim 0621 Kabupaten Bogor dalam program membuka pemanfaatan lahan tidur untuk sektor pertanian di Kampung Jati, Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada tanggal 29 April 2015 lalu dan beberapa daerah lainnya di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk pengolahan lahan tidur, kita memakai data yang dari IPB bahwa kita ada 9.000 hektar lahan tidur. Ya, di Kabupaten Bogor. Ini juga sudah kita komunikasikan Ibu Bupati untuk pemanfaatannya. Lahan tidur yang baik itu milik perorangan, PT, kemudian ya swasta yang ada di Kabupaten Bogor, tapi orangnya mungkin di Jakarta, hanya berbentuk hamparan begitu saja, wajib hukumnya dimanfaatkan. Ya, kita tumbuhkan lagi, ya terutama kalau lahan tidur hanya bisanya adalah padi, jagung atau kedelai. Kalau padi kan tidak bisa karena memerlukan pengairan, irigasi yang segala macam. Alhamdulillah sampai dengan bulan ini sudah 75 hektar yang bisa kita buka bekerja sama dengan baik itu dengan Distahud maupun para camat, para dan kami bekerja di bawah dengan para camat untuk membuka lahan tidur itu. Kalau itu milik salah satu perusahaan, kita komunikasikan, kita buat MOU kepada perusahaan itu bahwa ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi status tanah memang tetap punya perusahaan karena mereka rata-rata kalau dikerjakan itu takutnya ada tanah itu nanti jadi masalah bagaimana. Tetapi dengan adanya MOU itu bahwa mungkin MOU langsung kita kerjakan kodim dengan perusahaan itu dan penggarapnya adalah para kelompok tani yang mereka mau. Alhamdulillah mau, dan sampai sekarang sudah hampir 75 hektar. Tinggal sedikit lagi Pak ya. Ya Pak, ini upaya rehabilitasi lahan pertanian yang rusak karena bencana misalnya apa yang dilakukan? Baik, untuk rehabilitasi ya kita memang ada program dari atas, upaya khususnya ada, tetapi yang dari kabupaten sendiri ada, tetapi memang sampai dengan saat ini belum maksimal. Masih kita dalam program untuk percepatan untuk mencapai kata maksimal. Ada planning khusus Pak? Planning khusus ada, jadi kita sudah staf kami, Pasiter maupun dari Distahud itu setiap hari mereka berkomunikasi baik berbagai macam media untuk apabila ada permasalahan di bawah wilayah itu mereka cepat mengetahui, kemudian cepat melaporkan dan bisa ditangani atau bisa diatasi. Pak Imam, pada perspektif keamanan negara dan stabilitas nasional, kedaulatan dan pangan menjadi item strategis, komentar Anda. Baik, ini adalah ketahanan pangan ataupun apabila kita tidak mencapai swasembada ini, ya kita akan ke depan secara nilai strategisnya akan dimainkan oleh negara-negara di luar kita yang ingin menguasai negara kita baik berbagai macam bidang. Jadi intinya kalau kita tidak bisa swasembada, kita akan dimainkan oleh negara-negara luar. Baik, bagaimana kita bisa mereka ataupun dipaksa untuk impor kepada mereka, masyarakat kita ya dicekoi ataupun harus memakai produk-produk mereka, baik itu 9 bahan pokok ataupun terutama pangan ini. Jadi kita akan dikuasai oleh negara mereka. Pangan ini juga menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan nasional, terlebih dalam upaya membangun sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Menurut Anda, apakah ini modal dasar daripada stabilitas nasional kita di negara ini? Betul, jadi ini adalah modal dasar negara kita. Karena perlu kita ketahui bahwa dunia ini sekarang sudah memasuki ataupun terlanda 3 krisis: pangan, energi, kemudian SDM atau membludaknya manusia. Ya. Ini adalah krisis yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Makanya pangan apabila kita tidak kelola dengan baik, ini akan menimbulkan dampak. Ya, dampak dari bisa perpecahan, kemudian bisa keamanan berdampak sama sekali. Karena orang bekerja, orang hidup ini kita mulai dari perut, Mbak. Ya. Jadi kalau perut kita sudah terganggu, mereka akan tidak berpikir rasional.